Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah Youth Sunday Service, walaupun masih dilakukan secara online. Teman-teman, belakangan ini kita mendengar beberapa berita duka. Bahkan ada di antara kita yang mengalami ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi itu bukan berarti Tuhan jahat dan tega pada kita. Tuhan akan tetap ada untuk menghibur kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Ia adalah Allah yang setia. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat tersebut adalah janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka sudah sepantasnya untuk kita juga selalu setia pada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Berita anugerah terambil dari Bilangan 14 ayat 19 sampai 21. Bilangan 14 ayat 19 sampai 21. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Mari teman-teman, kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, seberapa lama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia untuk mengikuti Tuhan dan menjadi saksi-saksinya sampai akhir hidup kita. Marilah kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku.
bersamamu, kuatkanku dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi, teman-teman youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kak Yuli berharap kiranya kalian semua di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, dan selalu memiliki damai sejahtera Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan hidup. Oleh sebab itu Tuhan bantu kami agar kami dapat memahami kedalaman isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan bersama. Dan kami sungguh mohon kiranya firman Tuhan ini dapat mengubah hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 40 dan kemudian kita akan lanjutkan di dalam pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani katanya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku di sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik.
Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang memang engkau masih ragu-ragu. Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesahkan mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyalah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan di dalam kebaktian Youth hari ini adalah Paul's Testimony, an encounter with Christ. Kesaksian Paulus tentang perjumpaannya dengan Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus berkata tentang testimoni. Maka setiap kita masing-masing bisa memberikan testimoni kepada sesuatu. Contohnya, ketika kita membeli barang online, kita bisa memberikan pengalaman belanja kita dengan memberikan bintang 3, bintang 4, atau bintang 5 kepada toko online tersebut. Kita juga bisa memberikan testimoni kepada seseorang yang baru saja kita temukan. Contohnya gebetan kita. Bagaimana kesan pertama di dalam kita berjumpa dengan gebetan kita? Apakah itu sungguh menyenangkan atau justru pengalaman itu pengalaman yang membosankan, pengalaman yang tidak nyambung? Masing-masing kita bisa memberikan testimoni kepada sesuatu yang kita alami, yang kita dapatkan, ataupun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun yang disaksikan oleh Paulus di hadapan pengadilan pada saat itu bukanlah kesaksian yang biasa. Maka kalau kita memperhatikan daripada kisah ini mulai dari pasal 21 hingga ayat yang ke-22, kita melihat sebuah kesaksian lengkap Rasul Paulus tentang perjumpaannya dengan Kristus Yesus. Perikop yang kita bacakan ini saya bagi di dalam 3 hal, yaitu tentang pembelaan Paulus. Yang pertama, kita melihat titik tolak dari pembelaannya, yaitu dengan memperkenalkan diri dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Tentang siapa dia, tentang kelahirannya, tentang pendidikannya, dan kehidupannya sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah titik balik daripada kesaksian dirinya tentang hidupnya sendiri, kita melihat akan tujuan hidupnya di dalam ayat 21. Di sana dikatakan, "Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Dan kemudian kita akan melihat yang ketiga adalah titik puncak
di mana ada resiko ketika Paulus memilih untuk menaati apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Nanti kita akan membahasnya secara jelas di perikop-perikop yang akan kita bacakan dan diskusikan pada pagi hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang yang bernama Jeremy Taylor berkata demikian. Tuhan itu pemilik setiap babak kehidupan. Kita tidak bisa memilih peran yang harus kita lakukan. Kita hanya perlu berhati-hati agar dapat melakukannya dengan baik. Dengan senantiasa berkata, jika ini berkenan kepada Tuhan, biarlah hal itu terjadi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap babak kehidupan kita, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak bisa pilih peran apa yang harus kita lakukan setiap hari. Yang kita lakukan adalah hati-hati dan selalu berkata, jika Tuhan berkenan kepada jalan ini, biarlah hal itu terjadi atas kita. Itulah yang menjadi prinsip daripada Paulus di dalam dia mengikut Tuhan. Tadi saya katakan kita melihat bagaimana kehidupan Paulus di dalam titik tolak ketika ia membela diri di hadapan pengadilan pada saat itu. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang mengadili dia di dalam ruang pengadilan bahwa dia sama dengan mereka. Orang-orang Yahudi juga yang mengenal Allah. Tetapi sebelum ia percaya Tuhan Yesus, dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Paulus juga adalah seorang yang berpendidikan di mana dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum-hukum nenek moyang mereka. Hukum-hukum nenek moyang di sini adalah hukum Taurat, di mana memang orang Yahudi harus memahami, harus tahu, harus menguasai akan hukum-hukum tersebut dan juga harus menghidupinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus juga mengatakan pelayanannya ketika dia sebelum percaya atau sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah seorang yang sangat giat bekerja bagi Allah, sama seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus adalah seorang yang giat kepada Allah, bahkan dia begitu berkobar-kobar untuk memperjuangkan, untuk membela akan jalan Tuhan menurut pengertiannya sendiri, menurut hukum yang telah ia terima, meskipun itu banyak yang tidak sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang sangat menarik kalau kita memperhatikan di dalam perikop ini adalah bagaimana kesaksian Paulus itu begitu jelas, yaitu kesaksiannya tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa seseorang bisa begitu giat melayani Tuhan, bisa begitu sungguh-sungguh di dalam melayani Allah tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan Paulus. Sebelum ia ditangkap oleh Tuhan Yesus sendiri, ia begitu giat di dalam melayani Tuhan, tapi tanpa pengenalan yang benar. Dia bahkan ikut dikatakan di sini, ikut setuju di dalam kematian daripada Stefanus yang dilempari oleh batu. Dan Paulus ada di sana. Tidak hanya menyaksikan akan peristiwa itu, tetapi Paulus menyetujui akan hukuman yang diberikan kepada Stefanus, yaitu hukuman dirajam batu karena ia bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6.
Tetapi dalam perjalananku ke sana, yaitu ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, orang yang sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan, ia akan memiliki kesaksian hidup, kesaksian pertobatan yang jelas. Dan kita melihat di sini Paulus memiliki kesaksian itu dengan jelas dan lengkap tentang waktunya, kapan itu terjadi di dalam perjalanannya ke Damsyik, waktunya kira-kira tengah hari, dan apa yang dilihatnya, apa yang terjadi atasnya, sampai akhirnya cahaya yang menyilaukan yang dari langit itu membutakan kedua matanya sehingga ia sulit untuk melihat. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa kesaksian tentang lahir baru, kesaksian tentang perjumpaan dengan Kristus itu tidak bisa dibuat-buat. Itu harus merupakan pengalaman pribadi yang tidak dapat ditransfer kepada orang lain atau tidak bisa dipelajari di dalam ilmu pengetahuan, tetapi itu merupakan sebuah experience, sebuah pengalaman iman bersama-sama dengan Allah. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Perjumpaannya dengan Yesus itulah yang membuat akhirnya hidupnya berubah. Berubah, benar-benar berubah. Memang Paulus mengasihi Tuhan sebelumnya, tetapi ia mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Ia melayani Tuhan dengan pengetahuannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, semuanya berubah. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 40 tadi. Di dalam ruangan itu, teman-teman yang terkasih, itu ruangan yang begitu banyak orang, sehingga dikatakan di sana di dalam ayat 40, ketika suasana sudah tenang, berarti cukup ribut ruangan itu, cukup banyak orang yang membenci Paulus, cukup banyak orang yang menghendaki agar Paulus ini dihukum karena ia memberitakan Injil. Tetapi itu tidak membuat Paulus takut. Tidak membuat Paulus gentar untuk bersaksi kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia telah mengalami perjumpaan pribadi itu. Dan perjumpaan pribadi dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah orientasi dan tujuan hidupnya ada di dalam dunia ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh menyaksikan bagaimana Paulus begitu berani berdiri di hadapan orang. Ada resiko yang harus ia terima ketika ia harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi resiko itu bukan sesuatu yang dihindari. Resiko itu bukan sesuatu yang ditakuti oleh Paulus. Karena ia percaya bahwa jikalau ia hidup bagi Allah. Dan jikalau ia mati bagi Allah. Di dalam perikop yang lain, di dalam kitab yang lain, kita melihat bagaimana hidup Paulus. Dia pernah berkata bahwa mati bagiku adalah keuntungan dan hidup bagiku adalah Kristus. Maka resiko daripada kesaksiannya untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tidak membuatnya gentar dan takut. Tetapi justru ia membuatnya tetap berdiri dan menyaksikan akan pertobatan dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Permisi tanya teman-teman, sudah berapa lama teman-teman menjadi orang Kristen? Bagaimana kesaksian teman-teman tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Apakah teman-teman sudah mengalami sendiri akan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu? Atau belum? Kalau teman-teman sudah benar-benar mengalami akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu, maka kesaksian pertobatan,
kesaksian lahir baru itu lengkap, jelas dan pasti. Tidak bisa dibuat-buat dan juga tidak bisa ditransfer serta tidak bisa dipelajari. Itu hanya dapat dialami secara pribadi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bagaimana Paulus akhirnya di ayat 6, di ayat 17. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa Allah. Ada Roh Kudus yang terus menyertai Paulus di dalam perjalanan misinya. Di dalam perjalanan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang masih hidup di bawah kuk daripada hukum Taurat. Roh Kudus inilah yang terus menguasai hidup Paulus, menguasai rohnya sendiri untuk bersaksi dan dipakai oleh Allah secara luar biasa menobatkan banyak orang. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat tadi tolak ukur yang tolak balik daripada Paulus di sini di dalam dia membela diri. Kita melihat di dalam ayat 22. Ayat 22, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan menghasilkan sebuah pembaharuan hidup yang jelas. Ada perubahan hati, ada perubahan pikiran, ada perubahan tingkah laku yang akan dialami. Tidak hanya itu, ada juga perubahan di dalam tujuan. Dan inilah yang menjadi tujuan Paulus seperti yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ada tujuan hidup di mana tujuan hidupnya yang sekarang selaras dengan apa yang menjadi tujuan Allah atas hidupnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita telah menjadi orang percaya, anak Tuhan yang sejati. Tidak serta-merta membuat kita kehilangan arah, kehilangan cita-cita, kehilangan apa yang ingin kita raih. Sebagai anak-anak muda, saya percaya teman-teman saat ini memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak keinginan, memiliki banyak hal yang harus diraih dan ditargetkan. Saya katakan itu tidak salah. Memang harus demikian sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika sudah di dalam Tuhan, target kita itu, tujuan kita itu, cita-cita kita itu bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi bukan berarti ketika teman-teman menjadi anak Tuhan, teman-teman menghilangkan semua apa yang menjadi cita-cita, menjadi keinginan daripada teman-teman. Tidak. Tetapi di dalam Tuhan hal itu menjadi dimurnikan, hal itu menjadi diluruskan kembali bahwa yang menjadi destinasi daripada keinginan kita, menjadi destinasi daripada cita-cita kita, menjadi destinasi daripada apa yang kita targetkan di dalam hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus tahu betul apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tuhan mengutusnya untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kepada banyak bangsa memberitakan Injil. Dan itulah yang ditaati oleh Paulus. Ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk menjadi seperti saya, menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak. Menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak harus menjadi penginjil, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi cuantau. Tidak.
tetapi menjadi seorang hamba Tuhan itu di dalam profesi kita masing-masing. Jadilah hamba Tuhan yang menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kantor di mana teman-teman bekerja. Jadilah saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah studi, dimanapun teman-teman studi pada saat ini. Jadilah hamba Tuhan yang bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah teman-teman futsal, di tengah-tengah teman-teman yang belajar online pada saat ini. Menjadi hamba Tuhan tidak harus menjadi evangelis, tidak harus menjadi cuantau, tidak harus menjadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan di dalam profesi kita masing-masing, yaitu ketika kita menghadirkan Allah dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi titik puncak daripada pembelaan diri Paulus? Kita melihat di dalam ayat 22. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Ketika ia bersaksi tentang Tuhan Yesus, rakyat masih mendengarkan dia. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Ada resiko yang harus diterima, ada resiko yang harus dihadapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan itulah resiko yang akan dialami oleh Paulus. Di dalam ayat 23 hingga ayat yang ke-29, kita melihat di sana bagaimana Paulus akhirnya diadili. Selama 2 tahun ia dipenjara di Kaisarea. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan sedang melakukan kehendaknya kepada Paulus. Karena dimanapun Paulus berada, dimanapun Paulus diadili, bahkan dimanapun Paulus dipenjara, dia menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berhenti untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika engkau memilih untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang tidak ikut-ikutan terhadap dunia, yang melawan arus kehidupan khususnya di zaman ini, maka ada resiko yang akan engkau alami. Mungkin engkau akan dicibir, mungkin engkau akan diasingkan, mungkin engkau akan diejek dan ditinggalkan. Engkau mungkin tidak memiliki teman. Itu resiko-resiko yang engkau akan pilih. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kadang seringkali kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik hanya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi tidak masalah, karena Tuhan hadir di dalam setiap abad, di dalam setiap kisah, di dalam setiap babak kehidupan kita. Maka teruslah bersaksi tentang Kristus. Dan beranilah bersaksi tentang Kristus. Kalau engkau memang benar-benar sudah mengalami perjumpaan itu, perjumpaan pribadi itu, dan engkau memang benar-benar sudah mengalami yang namanya perubahan, maka seharusnya kita memiliki keberanian untuk menyaksikan bahwa Kristus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa hidup yang berjumpa dengan Tuhan, hidup yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup yang tidak boleh berhenti bersaksi. Dimanapun kita berada, mari terus bersaksi tentang Tuhan. Baik melalui perkataan kita maupun melalui seluruh kehidupan kita. Agar melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Menutup daripada khotbah ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Destinasi hidup kita, tujuan hidup kita, target hidup kita yang tertinggi adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Kiranya di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini, kami sungguh diberikan keberanian oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Olehnya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup keseharian kami. Tolong kami, bagi kami yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Engkau gelisahkan hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mau membimbing kami, dan Engkau mau berjumpa dengan kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.